dua alas kali tinggi. Jadi luas segitiga itu seperempat kali alas kali tinggi. Kalau luas panjang kali lebar. Sementara luas permukaan itu adalah jumlah luas dari suatu bangun ruangan. Itu tadi materi yang kita telah pelajari sebelumnya. Pada hari ini tuh kita akan mempelajari luas permukaan prisma segitiga. Setelah pembelajaran diharapkan semua siswa dapat menunjukkan sikap berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis dan mandiri dalam pembelajaran, mandiri mengerjakan tugasnya, bergotong royong mengerjakan tugas kelompoknya, berakhlak mulia dan bernalar kritis dalam berinteraksi dengan temannya. Lalu selanjutnya itu semua diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan luas permukaan segitiga dengan tepat serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kita harus mempelajari ini? Kita harus mempelajari sebelumnya di sini ada yang anak pramuka. Anak pramuka pernah bikin tenda? Nah, itu tendanya kalau diperhatikan dia berbentuk segitiga atau dia prisma segitiga. Nah, kalau kita mau bikin tenda, misalnya tenda kan biasa kita beli tuh, tidak jadi. Kalau ternyata kita mau bikin tendanya dari awal, tentu kita perlu tahu berapa kain yang diperlukan. Bagaimana cara menentukan kain yang diperlukan untuk membuat tenda? Makanya kita belajar luas permukaan prisma. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah pengerjaan tugas kelompok dalam LKP. Nanti ada satu kelompok yang perwakilan untuk presentasi ke depan, temannya yang lain menyimak apakah hasil diskusinya sama seperti temannya. Di akhir akan ada penjawab refleksi dan soal mandiri. Soal mandiri nanti akan saya bagikan masing-masing kerja secara mandiri. Lalu kita evaluasi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang belum mengerti atau semua sudah mengerti. Terakhir ada refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut diri masing-masing. Penilaian hari ini tuh saya akan menilai bagaimana sikapnya dalam kerja kelompok, bagaimana presentasenya yang menjawab pertanyaan, serta keaktifannya di kelas dalam berinteraksi dan berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya, ada yang pernah lihat rumah ini? Ada yang rumahnya seperti ini di atas? Saya. Rumah yang orang Bugis pasti sekali lihat. Rumah adatnya orang Bugis. Ini rumah adatnya orang Bugis. Disebutnya Sao Raja. Nah, kenapa? Rumah adatnya orang Bugis itu terbagi tiga. Ada yang di bawah, namanya Awak Bola. Ada yang di tengah, namanya Alen Bawah. Ada yang di atas, namanya Buktilogi. Nah, orangnya itu rumah adat suku Bugis yang terdiri dari atas tiga unsur, yang di atas, yang di tengah, dan di bawah. Pada hari ini kita akan belajar yang di atas. Coba perhatikan atapnya rumah ini. Bentuk segitiga. Atau kalau dalam bentuk bangunan yang berbentuk prisma segitiga. Yang mana di situ prisma segitiga? Atapnya seperti ini. Lihat atap, itu ada garis hijau. Nah, ini garis hijau yang merupakan prisma segitiga. Kalau dia dibentuk menjadi bangun, dia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, itu prisma segitiga. Prisma segitiga setelah kita bulat, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini tanda yang sudah kita pelajari kemarin, dia adalah jaring-jaring prisma. Jaring prisma segitiga. Kalau saya tanya, saya mau bikin atap menggunakan seng. Apakah seng itu ada di bawah? Ada. Biasanya di mana saja? Samping kanan kiri sama? Depan, belakang. Otomatis kalau ternyata dia jalan-jalannya seperti ini, yang ada hanya samping kanan kiri.
Iya.